Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik ya. Kemarin kita telah memulai proses pembelajaran dengan bertatap muka, saling menyapa dan sebagainya. Tetapi dengan pertemuan kali ini kita hanya bisa memulai proses pembelajaran dengan cara jarak jauh, dengan sosial media atau bisa yang disebut dengan daring, belajar dari rumah. Untuk memulai proses pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya untuk absen, kalian bisa absen di kolom komentar video ini untuk menandai bahwa kalian hadir dalam pembelajaran Ibu pada hari ini. Anak-anak masih ingat kemarin kita mempelajari tentang apa? Iya betul, kemarin kita mempelajari tentang memahami adab Islami kepada tetangga. Nah sekarang kita akan mempelajari tentang iman kepada qada dan qadar. Nah mengapa kita harus mempelajari tentang iman kepada qada dan qadar? Sangat penting yaitu Ibu akan menyebutkan mengapa kita mempelajari tentang iman qada dan qadar, bertujuan untuk yang pertama yaitu mampu meyakini adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mampu bersikap optimis, berikhtiar dan bertawakal sebagai implementasi beriman kepada qada dan qadar. Yang ketiga, kita mampu memahami pengertian qada dan qadar, apa itu qada dan apa itu qadar. Yang keempat, kita mampu mempelajari tentang makna beriman kepada qada dan qadar. Yang kelima, kita mampu mengidentifikasi tanda-tanda qada dan qadar. Yang keenam, kita mampu memahami dalil-dalil yang bersangkutan dengan qada dan qadar. Yang ketujuh, kita mampu memahami hikmah dan manfaat kita mempelajari qada dan qadar. Yang terakhir yaitu kita mampu mengaitkan antara beriman kepada qada dan qadar dengan sikap optimis, berikhtiar dan bertawakal. Itu tadi tujuan kita mempelajari qada dan qadar ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang materinya yaitu pengertian iman kepada qada dan qadar. Menurut bahasa, qada berarti ketentuan atau ketetapan. Menurut istilah, qada adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sejak zaman azali yang belum diketahui oleh makhluk dan belum terlaksana. Qadar adalah ketetapan atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah ditentukan dan telah terlaksana. Qadar sering disebut dengan takdir. Makna beriman kepada qada dan qadar adalah meyakini, mempercayai dan memiliki ketetapan hati bahwa segala sesuatu yang di dunia ini, baik hal yang buruk maupun hal yang baik, telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu tanda-tanda qada dan qadar ya. Yang pertama yaitu qada dan qadar merupakan ketentuan Allah yang tidak diketahui oleh siapapun. Jadi kita atau siapa tidak mengetahuinya ya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, qada dan qadar tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan manusia. Yang ketiga, qada dan qadar mempunyai alur sendiri, tidak tergantung pada keinginan manusia. Yang ketiga yaitu qada dan qadar mempunyai alur sendiri, jadi tidak bergantung kepada keinginan manusia. Yang keempat yaitu qada dan qadar merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Tak akan seorang pun yang dapat mengubah atau ikut campur terhadap apa yang ditentukan. Yang kelima, qada dan qadar mampu mematahkan keinginan manusia karena qada dan qadar berjalan dengan sesuai keinginannya atau keinginan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalil yang berkaitan dengan keimanan kepada qada dan qadar yaitu ada Quran surat Al-Qamar ayat 49 dan Al-Hijr ayat 21. Dan hikmah dan manfaat beriman kepada qada dan qadar yaitu yang pertama, banyak bersyukur dan bersabar. Kita harus
bersyukur dan selalu bersabar ya. Yang kedua, menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Jadi kita di dunia ini tidak boleh sombong dan tidak boleh putus asa. Yang ketiga, kita harus bersifat optimis dan giat bekerja. Dan yang keempat yaitu jiwanya tenang. Mempercayai Qadar dan Qadar merupakan salah satu rukun iman yang wajib diyakini oleh umat Islam. Jadi kita sebagai seorang Islam itu harus yakin bahwa Qadar dan Qadar itu ada. Nah, dan iman kepada Qadar dan Qadar memiliki makna bahwa manusia harus meyakini sepenuh hati akan adanya takdir Allah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kehendak dan ketetapan atas semua makhluknya. Jika kita percaya akan adanya takdir baik dan buruk atau yang sering disebut dengan Qadar dan Qadar, pasti kita selalu berpikir optimis terhadap ketentuan Allah. Kita berikhtiar dan bertawakal untuk tetap melakukan terbaik walaupun takdir berkata lain. Nah, itu tadi materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Bagi siswa yang belum memahami atau belum mengerti tentang iman kepada Qadar dan Qadar, bisa ditanyakan lewat WA grup kelas ya. Nah, sekarang Ibu minta kalian membentuk beberapa kelompok untuk mencari beberapa contoh perilaku iman kepada Qadar dan Qadar dalam kehidupan sehari-hari. Itu tugas kalian ya. Nanti kita akan mengoreksi dan mendiskusikan bersama-sama dengan melalui WhatsApp grup kelas saja ya. Nah, itu tadi proses pembelajaran kita pada hari ini dengan materi iman kepada Qadar dan Qadar. Nah, kemudian minggu depan semoga kita bisa menggunakan seperti ini lagi, atau menggunakan video Zoom atau WA group atau Meet atau sebagainya yang bisa kita untuk memulai proses pembelajaran dengan lebih baik lagi. Dan Ibu berterima kasih kepada siswa dan siswi yang sudah berpartisipasi untuk menonton video ini dengan pembelajaran iman kepada Qadar dan Qadar. Dan untuk itu, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dan jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa lagi untuk selalu bersemangat. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.